Tragedi kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang melibatkan putra Ahmad Dhani, Aki J, dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia menyisakan sejumlah dampak sosial yang serius dan perlu penanganan cepat dan berkelanjutan agar baik istri maupun anak-anak yang ditinggalkan korban yang meninggal dunia tidak terlantar. Menyadari akan hal tersebut, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun tidak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, pihak KPAI mengunjungi keluarga korban satu persatu. Antara lain, keluarga dari korban almarhum Komarudin di Bilangan Tanjung Priok. Selain untuk berbelasungkawa, kehadiran pihak KPAI untuk memastikan 3 anak yang ditinggalkan almarhum mendapat penanganan maksimal untuk tumbuh kembangnya dan juga kelanjutan pendidikan mereka. Masuk ya. Ayo, Mak. Santren kan? Santren. Santren itu kayaknya bukan santren, pondok. Pondok. Atas musibah yang menimpa ibu dan juga anak-anaknya. Terus kita berpesan tentunya mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan anak-anak jangan sampai putus harapan, putus sekolah itu. Kita hendak memastikan bahwa anak-anak yatim sekarang ini tetap belajar, kemudian tanggung jawab yang menjadi komitmen moral Mas Dhani ya, hadir di sini itu bisa memberikan manfaat untuk kepentingan proses tumbuh kembangnya yang akhirnya nanti bisa menyelesaikan pendidikan, kemudian tumbuh ada pengganti dari orang tua, di dalam hal ini ibunya ya, termasuk tentu pamannya, kemudian neneknya bisa secara bersama-sama mengurusin, apalagi habis ngaji kita kan tadi itu anak-anak yatim bisa penyayang anak yatim bisa bersama Rasulullah begitu ya. Secara khusus kepada almarhum mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisinya, dosa-dosanya dimaafkan dan juga pahalanya dilipatkan. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah banget ya, dari musibah ini kita petik juga ada hikmahnya. Anak-anak bisa diperhatikan seperti ini, saya merasa terima kasih banget, merasa puas. Jadi semuanya juga mudah-mudahan aja ke depannya bisa lancar. Ya saya berusaha lebih tegar karena saya sadar karena saya sekarang sendiri. Ya mudah-mudahan aja saya diberi kesehatan dan kekuatan aja untuk membesarkan anak-anak saya. Korban lainnya dari tragedi kecelakaan di Tol Jagorawi pada Minggu dini hari yang dijenguk pihak KPAI adalah keluarga almarhum Agus Surahman di Bilangan Cilincing. Agus Surahman meninggalkan beberapa orang anak yang kini menjadi yatim piatu. Pasalnya, istri almarhum juga baru meninggal dunia 7 bulan yang lalu. Anak-anak almarhum Agus kini diasuh oleh nenek dan kakek mereka. Nisa. Rahmanisa. Yang ini siapa nih? Saskia Ramadhani. Oh, ini ibunya almarhum. Oh iya, Ibu. Kami dari KPAI tadi memastikan ya anak-anak sehat, yatim yang tentu kita punya tanggung jawab bersama untuk memberikan pengasuhan yang terbaik dan termasuk juga tumbuh kembangnya nanti. Nenek sebagai orang tua pengganti bisa menjalankan kedudukan almarhum dan juga almarhumah tentunya, karena kebetulan anak-anak masih kecil sementara ditinggal oleh ibu pada 7 bulan yang lalu dan beberapa hari
ditinggal oleh bapaknya juga tentu butuh kasih sayang ekstra. Dan secara khusus kita doakan kepada almarhum Pak Agus Surahman diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai jalan terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni dan kebaikannya dilipat gandakan. Untuk itu kita baca Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu sudah jadi takdir dan musibah. Itu kita kembalikan kepada Allah. Emang anak saya udah takdirnya emang harus begitu. Dan saya juga berdoa untuk anaknya Mas Dani yang sedang sakit kayak begitu, ya mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan lekas sembuh. KPAI sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak pada kasus kecelakaan yang melibatkan AKJ ada 11 atau tepatnya 12 anak yang membutuhkan penanganan khusus dan juga perhatian lebih. Satu yang terlibat secara langsung di dalam kecelakaan itu yaitu AKJ, kemudian 11 anak yang ditinggalkan oleh korban yang membutuhkan perhatian secara serius. Di sini penting untuk memberikan perhatian secara serius terkait dengan masalah-masalah pengasuhan, masalah-masalah pendidikan dan juga masalah kesehatan yang menjadi hak anak. Entah kebetulan atau bukan, pasca tragedi kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang melibatkan AKJ dan menelan 6 orang korban jiwa dan 9 luka-luka, pihak DPR RI memanggil KPAI. Pada kesempatan tersebut, pihak KPAI mengusulkan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Anak yang dinilai masih belum berpihak kepada anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. DPR ingin mengetahui lebih lanjut tentang rencana kegiatan kita pada tahun 2014 dan kita menjelaskan hal tersebut. Sekaligus juga kita menggarisbawahi hal-hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama terkait perlindungan anak. Nah, dalam hal ini kita ingin Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi payung dari persoalan perlindungan anak di Indonesia itu bisa direvisi, sehingga dengan revisi itu kemudian nanti akan ada aturan yang lebih lengkap berbasis sistem dan juga menjelaskan tugas wewenang masing-masing termasuk negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, bagaimana sebuah kejadian yang melibatkan anak sebagai pelaku tindakan kriminal, kemudian sanksinya itu adalah bagaimana terjadi keadilan bagi korban, bagi anak, sehingga anak belajar dari apa yang kesalahan yang dilakukan, kemudian bagi korban juga terlindungi hak-haknya. Nah, dalam kasus ini kan kemudian ada sekian banyak anak yang kemudian menjadi yatim atau menjadi yatim piatu, dan tentu saja ini menjadi kewajiban dari orang tua pelaku untuk memikirkan nasib anak-anak yang menjadi akibat dari akibat dari kecelakaan yang terjadi ini. Selain korban meninggal dunia, tragedi kecelakaan di Tol Jagorawi yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani juga menyebabkan korban cedera serius yang kini masih dirawat di rumah sakit. Salah satunya korban tersebut bernama Robi yang kini tengah dirawat di rumah sakit di Bilangan Cibubur dengan kondisi yang masih kritis. Robi itu sekarang lagi di ICU. Ya, kalau saya tanya susternya, yang sedang ditangani adalah untuk masalah yang ada di paru-parunya. Karena pasca kecelakaan dia itu kan tulang kiri dan kanan di rusuknya patah. Mungkin patahan tulang itu merusak paru-parunya sehingga terjadi pendarahan di paru-paru sebelah kiri. Iya, pasca operasi. Sebenarnya banyak titik-titik yang pasca kecelakaan yang cederanya gitu. Seperti tulang rusuk kanan dan kiri, daerah punggung juga kanan dan kiri juga ada patahan. Terus kaki kiri dan tempurung kanan. Jadi sebenarnya banyak yang
yang akan ditangani oleh dokter, tapi kemungkinan yang akan dipulihkan dulu adalah mengenai paru-parunya. Kemarin, baik Robi maupun sejumlah korban cedera lainnya yang kini masih dirawat di 2 rumah sakit di Bilangan Cibubur dijenguk dan mendapat santunan dari Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin. Kunjungan dan santunan dari Menkumham tersebut merupakan bentuk keprihatinannya terhadap para korban. Kebetulan sekali saya pertama-tama mengunjungi yang di Rumah Sakit Mitra. Ya, dia juga itu cukup berat, itu saudara siapa tadi? Nugroho. Luka berat dan alhamdulillah ya dia sudah di tahap pemulihan. Di sini saya sempat mengunjungi beberapa orang di sini ya, Pardomoan, saudara Pardomoan ini kebetulan tulang iganya patah, sedang juga dalam tahap penyembuhan. Saudara Pujo Widodo juga, rata-rata kan mereka menghadapi trauma patah tulang. Ya. Tragedi kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang melibatkan anak di bawah umur mencuatkan kembali keresahan di tengah masyarakat akan gejala sosial yang terjadi di kalangan anak muda saat ini. Pasalnya, kini tengah menjadi tren anak muda pengemudi kendaraan bermotor yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, lalu difoto kemudian diunggah ke jejaring sosial untuk pamer kemampuan. Aksi ini tentu saja selain berbahaya bagi pengendara tentu mengancam keselamatan pengendara lainnya. Lantas, benarkah Aki J, putra Ahmad Dhani, juga menjadi korban tren tersebut? Bagaimana tanggapan para selebritis atas tren yang ada? Kalau jadi guys sih suka ngebut. Ya, jadi kalau dia kan suka ngebut. Jadi kalau ngeliatin dia ngebut itu cuma yang mikir hati-hati, banyak kecelakaan yang kayak gitu. Jadi tadi sih mau kesini dia tumben aja lambat banget gitu kan, mungkin dia takut karena memang mau jenguk yang kecelakaan, jadi dia aku pikir udah tahu udah punya istri. Oh gitu Ya ya. pasti ini ya buat pembelajaran juga buat anak-anak muda ya, bukan hanya anak muda sih, buat kita juga gitu, bahwa berkendaraan hati-hati, jangan lewat batas kecepatan yang ditentukan gitu. Itu aja sih gitu, ini pengalaman lah buat kita semua. Yang pasti miris banget ya, ngeri banget kalau misalnya sekarang itu jadi sebuah tren. Tapi mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran buat anak muda di luar sana bahwa itu adalah nggak benar gitu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dan nggak terjadi lagi. Pasti saya sebenarnya cukup keras terhadap anak-anak dalam menyetir sendiri ya, karena memang nyetir mobil itu memang tidak mudah. Saya sendiri tidak suka nyetir sendiri, saya lebih suka disupirin dan ini mungkin terpengaruh teman-teman di sekolah ya yang trennya mungkin nyetir sendiri ya. Jadi saya rasa ya memang ini korban tren. Tapi benarkah kecelakaan yang dialami Aki J membuat Ahmad Dhani berniat untuk mengganti nama putranya yang dinilainya terlalu berat karena menyandang nama seorang wali besar yang kehebatannya tidak tertandingi? Benarkah Dhani sempat membicarakan pergantian nama itu sebelumnya dengan putranya Aki J? Lalu seperti apa tanggapan Aki J ketika itu? Dulu itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali besar, mungkin dianggap adalah seorang wali yang paling hebat, paling besar dan lain-lain ya. Karena memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang tidak ada tandingannya gitu, sehingga mungkin nama itu terlalu berat buat Dul. Saya juga berharap Dul kuat dengan menyandang nama itu, karena ketika saya tawarin Dul untuk ganti nama, Dul juga nggak mau. Mungkin dia sudah terlanjur suka dengan nama itu, ya sudah. Kamu kalau misalnya menyandang nama terus itu, ya kamu harus kuat dalam bersabar, kuat menahan sakit. Ya. Jadi itu sudah ditawarkan ya sama dia? Udah saya tawarin. Apa reaksi dia nggak mau itu? Dia nggak mau, dia 100% nggak mau mengganti nama.